Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita kitab Al-Kabair, yang pada pertemuan kali ini kita sampai pada Al-Kabiratu Saniyata Wassalasun, dosa besar yang ke-32, yakni tentang akhodar riswa alal hukmi, menerima suap di dalam menetapkan satu hukum. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum, dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang dolim. Wa tudlu biha ilal hukam, dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim. Jadi kalau kemarin itu bahasan kita tentang al-qadi as-su', hakim yang jahat, maka pada bahasan ini masih ada keterkaitannya hakim yang menerima suap. Bahkan suap ini dua-duanya berdosa. Pelakunya yang memberi dan yang menerima, yang memediasi, yang memerantarai pun juga sama hukumnya, dalam satu lingkaran setan. Maka para jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, beliau bersabda, la'ana wahur rasi wal murtasi fil hukmi. Ini keterangan dari hadis tadi dari Al-Quran, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengambil harta sebagian dari yang lain itu dengan cara yang batil. Maka di dalam hadis Rasulullah bersabda, la'ana wahur rasi wal murtasi fil hukmi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam satu perkara. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr
Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi. Jadi kalau pada hadis yang pertama tadi Allah yang melaknat, pada hadis yang kedua ini Rasulullah yang melaknat. Maka pelaku suap, apakah itu yang memberi, apakah itu yang menerima, apakah itu yang memerantarai, yang memediasi, semuanya ini dilaknat. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Maka jelas sekali tidak ada keberkahan di dalam riswah ini, di dalam suap ini. Sehingga Islam melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat dolim seperti ini. Karena di dalam perbuatan riswah ini atau suap ini, satu hukum itu bisa dibolak-balikkan, yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Yang dilarang bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi terlarang, dan begitu seterusnya. Maka jikalau riswah ini sudah menjadi penyakit, maka rusaklah tatanan masyarakat. Jadi sekali lagi perlu saya sampaikan, memang dosa-dosa itu kalau sudah masuk ke dalam kategori al-kabair ini, itu sering saya sampaikan, kalau dilakukan maka tidak hanya merusak pribadi dari pelaku-pelakunya saja, tetapi lebih jauh dari itu, lebih gawat dari itu, dosa besar ini akan merusak tatanan kemasyarakatan. Bisa kita bayangkan kalau budaya suap ini sudah menjadi satu kebiasaan di masyarakat, betapa rusaknya nilai-nilai tatanan kemasyarakatan. Dan rupa-rupanya namanya suap ini tidak hanya pada satu permasalahan apapun saja. Olahraga misalkan sepak bola, itu kalau pemainnya sudah menerima suap, maka permainannya tidak akan fair, wasitnya tidak akan fair play. Atau di dalam hal apapun, pemerintahan misalnya. Sehingga tidak heran kalau kemudian ar-riswa ini termasuk minal kabair, termasuk satu dari dosa-dosa besar. Bahkan di dalam Sunan Abu Dawud yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syafa'a li akhihi bi syafa'atin," barang siapa yang memberikan pertolongan, syafaat. Syafaat itu secara bahasa artinya adalah pertolongan. Jadi Rasulullah mengatakan, siapa yang memberikan satu pertolongan kepada saudaranya bi syafaatin fa ahda lahu hadiyatan, lalu orang tersebut memberikan hadiah, faqabbilaha, kemudian orang yang menolong tadi menerimanya, faqad ata baban adiman min abwabi riba, maka sebenarnya ia telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu riba. Jadi kalau ada orang telah membantu saudaranya, kemudian saudaranya tadi itu memberikan sesuatu, itulah yang menjadi peluang. Dan dalam bahasa hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, ata baban adiman min abwabir riba, dia sebenarnya telah memasuki satu pintu terbesar dari pintu riba. Artinya walaupun secara terang-terangan ini tidak suap atau dikamuflasekan dengan bahasa hadiah misalnya, ini sudah masuk ke dalam kategori pintu suap tersebut. Sehingga hendaknya kita berhati-hati betul, karena memang tersamar sekali kadang-kadang hadiah, tapi sesungguhnya itu adalah riswah. Dan kalau itu sudah masuk kategori riswah atau suap,
dua-duanya sama-sama mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian para jamaah rahimakumullah, sudah 10 menit pas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar, termasuk juga dosa-dosa kecil, dan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keberuntungan selain orang-orang yang mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah mari kita senantiasa memperbanyak al-istighfar wa taubah di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam, husnul khatimah. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna